Ketika dia mendengar kata-kata Yan Xiaoze, ekspresi Jing Hongchen berubah suram, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Baiklah. Aku tidak tahu Dinian adalah orang yang dapat diandalkan. Aku harap kamu dapat merawat murid-murid aku dengan baik." Yan Xiaoze tertawa dan berkata, "Setidaknya aku bisa menjamin bahwa hal-hal yang mereka pelajari saat mereka di Shrek akan bermanfaat. Halaman dalam Shrek Academy akan terbuka untuk mereka. Aku berharap Hallmaster Hongchen dapat membalas ketulusan ini selama pertukaran." Jing Hongchen tertawa dan menjawab, "Tentu saja. Siswa elit kamu akan menerima bimbingan terbaik di Illustrious Virtue Hall." Yan Xiaoze tertawa sedikit dan berkata, "Karena itu masalahnya, mari kita janjikan ini." Dia kemudian mengangkat tangan kanannya. Jing Hongchen juga mengangkat telapak tangannya dan memberi Yan Xiaoze 5 tinggi. Mereka berdua tertawa, tetapi hanya mereka sendiri yang tahu apa yang mereka pikirkan. Para siswa dari kedua akademi berganti posisi di bawah bimbingan para guru. Ketika Xiao Hongchen dan Huo Yuhao saling melewati, Huo Yuhao dengan jelas mendengar Xiao Hongchen berkata, "Di turnamen berikutnya, aku pribadi yang akan menghancurkan bola kamu." Huo Yuhao menyeringai. "Aku sangat takut." Mereka saling bertukar pandangan, tidak juga mundur dari tantangan. Namun, tidak seperti Xiao Hongchen, Meng Hongchen dalam suasana hati yang baik, yang cukup mengejutkan bagi Huo Yuhao. Dia bahkan memiliki senyum di wajahnya, dan hanya sedikit menganggukkan kepalanya ketika dia melihatnya. Huo Yuhao tidak merasa jijik dalam pandangannya, yang membuatnya sedikit bingung. Faktanya, bahkan Xiao Hongchen tidak tahu apa yang dipikirkan adiknya. Meng Hongchen tersenyum dan wajahnya bahkan memerah. Dia melihat ke kejauhan dan berpikir dalam hati, dia bukan bagian dari pertukaran ini. Apakah itu berarti dia ada di Shrek Academy? Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Aku yakin dia lebih tampan. Aku akan menemuinya segera. Mata biru kebiruannya sangat indah. Terlepas dari Yan Xiaoze dan Jing Hongchen, semua orang dari kedua akademi telah berganti posisi. Yan Xiaoze tersenyum lembut dan berkata, "Hallmaster Hongchen, aku akan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini." Jing Hongchen berkata, "Dinian, berhati-hatilah." Tatapan mereka bertemu lagi, lalu Yan Xiaoze terbang ke udara. Dia bahkan tidak perlu menggunakan alat jiwa tipe terbang. Alih-alih, sebuah tangga yang tak terlihat tampaknya ada di langit dan mengarah ke atas. Di bawah bimbingan guru MA, semua orang dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon mengeluarkan alat roh tipe terbang mereka dan mulai mengaktifkannya. Namun, mereka terkejut ketika mereka melihat Yan Xiaoze meluncur ke udara. Apakah ini kekuatan Douluo Transcendent? Jing Hongchen tidak buru-buru pergi. Dia menyaksikan Yan Xiaoze pergi bersama siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, agak termenung. Dia juga bisa terbang sendiri, karena dia juga seorang Douluo berjudul. Namun, dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Yan Xiaoze. Bagaimanapun, Yan Xiaoze bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwa. Meskipun tetua MU telah meninggal, Akademi Shrek masih merupakan kekuatan besar. Jing Hongchen tersenyum dan kemudian berbalik. Dia menatap Fan Yu dan siswa Akademi Shrek sebelum berkata, "Teman-teman, ayo pergi. Aku Hallmaster dari Hall Virtue Virtuos, Jing Hongchen. Atas nama Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, aku menyambut kamu semua." Jing Hongchen juga melompat ke udara begitu dia selesai berbicara. Dua garis tipis cahaya keemasan perlahan naik di belakang tubuhnya. Huo Yuhao mengamati alat jiwa tipe terbang yang dia gunakan dengan hati-hati. Sepertinya sepasang sayap yang sangat tipis dan sangat lembut. Sayap-sayap itu tampaknya tidak terbuat dari logam sama sekali. Meskipun lampu keemasan di sayap melonjak, tidak ada kekuatan jiwa yang bisa dirasakan darinya. Jing Hongchen mengepakkan sayapnya dengan ringan dan naik ke langit dengan mudah. Alat jiwa biasanya terbuat dari logam, tetapi jenis logam apa yang bisa digambarkan lunak? Paling-paling, logam umumnya dianggap lunak. Namun alat jiwa tipe terbang Jing Hongchen ini benar-benar mengeluarkan perasaan kelembutan. Fan Yu adalah seorang insinyur jiwa kelas 8 sendiri, tetapi keterkejutannya bahkan lebih besar daripada Huo Yuhao. Dia bergumam pada dirinya sendiri ketika dia terbang ke udara. Penelitian Hall Virtueus Virtue tentang alat jiwa bionik telah mencapai tingkat seperti itu? Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah berkembang pesat selama 2 tahun terakhir. Namun, Fan Yu dapat dengan jelas merasakan perbedaan kualitas antara Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul dan Akademi Shrek. Sejauh alat jiwa pergi, celah itu sangat besar. Huo Yuhao hanya bisa bertanya, "Guru, apa yang kamu maksud dengan alat jiwa bionik?" Fan Yu berkata,
Ini mengacu pada meniru bentuk makhluk hidup dengan alat jiwa. Alat jiwa kemudian akan mengadopsi beberapa karakteristik umum yang ditemukan dalam makhluk yang ditiru. Suara Jing Hongchen dapat didengar segera setelah Fan Yu selesai berbicara. Teman-teman, kita harus lebih cepat. Kalau tidak kita tidak akan mencapai tujuan kita sebelum gelap. Saat dia berbicara, alat jiwa tipe terbang di belakangnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Itu seperti layar emas cahaya telah turun dari surga, dan mereka semua diliputi di dalamnya. Beberapa siswa berusaha menahan diri karena terkejut, tetapi Fan Yu menghentikan mereka. Setelah itu, semua orang mulai bergerak ke atas. Mereka menyadari bahwa Jing Hongchen telah memperluas alat jiwanya yang terbang 1000 kali, dan menelannya dalam film cahaya yang disebutkan di atas. Mereka berakhir di belakang Jing Hongchen, sayap selebar lebih dari 10 meternya mengepak dengan ringan. Jing Hongchen berbalik dan tersenyum pada mereka. Cahaya keemasan menjadi lebih intens segera setelah itu, dan pemandangan di sekitarnya mulai kabur. Huo Yuhao mengerang, hanya berhasil menstabilkan dirinya dengan bantuan Nica Ito, dan kemudian melepaskan deteksi spiritualnya untuk menganalisis film ringan. Namun, upaya untuk melakukannya berakhir dengan kekuatan spiritualnya yang hanya dipecah oleh aliran udara di luar film. Untungnya, dia menghentikan deteksi spiritualnya cukup cepat sehingga dia tidak terluka. Segala sesuatu di luar menjadi kabur, tetapi meskipun demikian, para siswa dari Akademi Shrek tidak merasakan apa-apa, hampir seperti mereka berada di ruangan yang sunyi. Mereka bahkan tidak bisa mendengar suara angin di luar. Bahkan, mereka mungkin bahkan tidak menyadari bahwa mereka bergerak jika bukan karena fakta bahwa mereka dapat melihat pemandangan diperbesar. Ekspresi Fan Yu mengeras. Dia sangat sadar bahwa Jing Hongchen pamer, tetapi dia juga mengerti bahwa alat jiwanya yang terbang adalah kaliber tertinggi di seluruh benua. Pemahaman Bionic Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy pasti telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, mengingat fakta bahwa mereka dapat menggunakannya pada alat jiwa berjenis terbang. Sebaliknya, Akademi Shrek masih dalam kegelapan tentang alat jiwa bionik. Tetua Xuan pernah membawa semua orang saat dia terbang, tetapi Jing Hongchen berada pada level yang sama sekali berbeda. Huo Yuhao mulai merenung juga. Dia telah menemukan sejak awal bahwa garis-garis cahaya keemasan akan bersinar di dekat punggung Jing Hongchen. Mereka kemungkinan besar berasal dari alat jiwa. Tetapi bagaimana dengan film cahaya yang mengelilingi mereka? Apakah itu juga dibentuk melalui alat jiwa dengan kekuatan jiwa? Tidak, tentu saja tidak. Huo Yuhao mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan merasakan tekstur yang halus. Dia tidak tahu apa itu terbuat dari, tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Awalnya Huo Yuhao merasa sedih karena perpisahannya dengan Wang Dong. Tapi sekarang dia terpesona dengan alat jiwa ajaib ini. Selama 2,5 tahun ke depan, dia akan belajar di tempat yang sama dengan alat jiwa ini. Kawan, apakah kamu baik-baik saja? Suara Jing Hongchen beresonansi melalui film ringan. Fan Yu mengangguk dan berkata dengan kagum, "Hal Master Hongchen, alat jiwa tipe terbang kamu cukup mengesankan. Aku tidak berharap penelitian akademi kamu dalam aspek ini telah mencapai tingkat seperti itu." Jing Hongchen menjawab, "Itu tidak pernah cukup. Aku tidak akan menganggapnya sebagai terobosan besar sampai aku bisa berada di dalam film ringan pada saat yang sama ketika aku mengujinya. Sejujurnya, meskipun alat jiwa ini menghabiskan cukup banyak sumber daya yang berharga, itu terutama dibuat untuk tujuan penelitian. Salah satu tujuan dari Illustrious Virtue Hall adalah untuk menciptakan alat jiwa tipe terbang yang dapat membawa banyak orang tanpa menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa. Tentu saja, kami bekerja keras untuk mencapai tujuan ini, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat kami capai dalam jangka pendek." Fan Yu menghela nafas dan berkata, "Setidaknya akademi kamu memiliki tujuan yang tinggi seperti itu. Ketika hari itu tiba, masa akan dapat terbang melintasi benua dengan mudah. Segalanya akan berubah." Jing Hongchen tertawa dan berkata, "Itu mungkin bertahun-tahun dari sekarang, tapi aku ragu aku akan hidup untuk melihatnya." Fan Yu tidak tahu berapa banyak yang dia tinggalkan. Tapi dia yakin bahwa kesenjangan dalam teknologi antara akademi mereka lebih kecil daripada kesenjangan dalam pelatihan yang dimiliki oleh guru jiwa mereka. Keputusan Tetua MU untuk mengembangkan alat-alat jiwa sebelum dia meninggal tidak diragukan lagi adalah keputusan yang benar, dan kesempatan untuk mengejar tujuan itu tepat di depan mereka. Ibu kota Kekaisaran Sun Moon disebut Sun Moon City atau The Radiant City. Itu adalah pusat administrasi dan ekonomi Kekaisaran Sun Moon. Kota itu sangat besar, benar-benar melampaui apa yang dibayangkan para siswa Akademi Shrek. Jing Hongchen hanya melambat begitu mereka memasuki kota Radiant. Ketika dia melakukannya, semua orang dapat dengan jelas melihat apa yang ada di bawah mereka.
Kami sudah tiba di kota Radiant. Kalian semua akan tinggal di tempat ini selama 2,5 tahun ke depan. Aku harap kamu semua menemukannya sesuai dengan keinginan kamu. Kota Radiant adalah kebanggaan Kekaisaran Sun Moon. Aku yakin bahwa bahkan jika seseorang untuk menempatkan Starluo City, Heavendoe City, dan Dowling City bersama-sama, mereka masih akan kalah dalam ukuran oleh The Radiant City. Saat itu sudah malam ketika mereka tiba, tetapi waktu yang disediakan hanya membuat kota tampak lebih mengejutkan. Saat Huo Yuhao memandang rendah kota, dia hanya bisa melihat bangunan di segala arah. Sepertinya tidak ada akhir dari kota. Sebagian besar bangunan setinggi 5 lantai, tetapi beberapa di antaranya lebih dari 10. Ini sangat langka di Shrek City dan Starluo City. Namun, ini bukan yang menyebabkan kota terlihat mengejutkan. Banyak bangunan yang menyala dan bersinar terang, seperti bintang-bintang di langit. Banyak jalan dan jalan besar berliku-liku di antara gedung-gedung itu, beberapa di antaranya selebar 30 meter. Huo Yuhao tampaknya merasakan fluktuasi kekuatan jiwa di tengah-tengah cahaya terang. Fan Yu tidak bisa tidak bertanya, "Hal Master Hong Chen, mengapa tidak ada tembok kota?" Jing Hong Chen menjawab, "Kota Radiant tidak membutuhkan dinding." Suaranya terdengar sangat tenang, namun juga penuh jaminan. Kata-katanya memprovokasi, tetapi mereka tidak membocorkan rahasia Sun Moon Empire. Jing Hong Chen memimpin semua orang saat mereka terbang menuju selatan. Ketika mereka terbang, Huo Yuhao memperhatikan beberapa lampu emas berbentuk bintang muncul dari alat jiwa terbang tipe Jing Hong Chen dan menyebar keluar yang tampaknya mempertahankan frekuensi khusus. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa gunanya, tapi dia tahu itu ada benarnya. Dia dengan cepat menemukan ritme dengan kekuatan rohaninya, lalu merekamnya. Kata-kata Jing Hong Chen tidak berlebihan. Sementara mereka tidak terbang sangat cepat, masih butuh 15 menit untuk mencapai tepi selatan kota Radiant. Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa bahkan jika mereka benar-benar menggabungkan semua ibu kota, itu masih akan kurang dari setengah ukuran kota di bawah mereka. Sementara dia mungkin tidak melihat ibu kota Do Heavenly Empire dan Dowling Empire secara langsung, dia masih tahu bahwa ini adalah masalahnya. Skala tipis kota ini membuat mereka kaget. Tidak terlalu jauh di depan mereka, daerah heksagonal yang ditandai oleh lampu muncul. Wilayah ini sendiri sebanding dengan kota berukuran sedang. Ada beberapa bangunan di dalamnya, tetapi sebagian besar wilayah itu berisi tanah kosong. Jing Hong Chen memberitahu semua orang bahwa wilayah ini adalah milik Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Cahaya keemasan tersebar, dan Jing Hong Chen mendarat dengan semua orang di sebuah alun-alun besar. Film cahaya tersebar, dan alat jiwa tipe terbang ajaib menghilang sebelum mereka menyadari. Beberapa orang menunggu kedatangan mereka di alun-alun dan datang untuk menyambut mereka. Di antara mereka, seorang pria parubaya pendek dan gemuk berjalan menuju Jing Hong Chen dan berkata dengan hormat, "Hal Master, semuanya sudah diatur." Jing Hong Chen tersenyum dan berkata, "Biarkan aku memperkenalkan pria ini kepada kamu semua. Dia adalah Direktur Pengajaran Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, Lin Jiai. Kamu semua akan belajar darinya selama 2,5 tahun ke depan. Jiai, tolong buat pengaturan yang tepat untuk siswa ini. Guru Fan Yu, tolong ikuti aku." Begitu dia selesai berbicara, Jing Hong Chen membawa Fan Yu ke tempat lain. Fan Yu bahkan tidak melihat Huo Yuhao atau Hichaito saat dia pergi. Pada saat ini, pertukaran telah resmi dimulai. Wajah Lin Jiaye sama gemuknya dengan wajah Jing Hong Chen, hanya saja terlihat lebih muda. Dia melambaikan tangan kanannya, dan orang-orang di belakangnya melangkah maju. Mereka masing-masing memegang nampan dan berdiri di depan seorang siswa Shrek yang berbeda. "Selamat datang semuanya, ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Selama 2,5 tahun ke depan, kamu masing-masing akan dianggap sebagai siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy kami. Untuk memastikan keberhasilan pertukaran ini, kami akan memberikan kamu semua lingkungan belajar terbaik. Karena itu, Illustrious Virtue Hall akan dibuka untuk kamu 2 hari seminggu. Selain itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam ujian Illustrious Virtue Hall. Jika kamu berhasil lulus, kamu akan menjadi anggota Illustrious Virtue Hall sampai pertukaran selesai. Dalam baki-baki ini, kamu akan menemukan peta akademi dan buku pegangan akademi, serta kunci kamar kamu. Karena sudah agak terlambat sekarang, guru-guru akademi akan melakukan beberapa tes sederhana sehingga kamu dapat menerima seragam yang tepat besok. Setelah kondisi fisik kamu direkam, kamu dapat menemukan aku jika kamu memerlukan bantuan dengan apapun. Semua orang menerima barang-barang mereka, sementara Ye Xiaosheng mengokohkan perannya sebagai pemimpin mereka dengan melangkah maju terlebih dahulu.
Hichaito dan Huo Yuhao, bersama dengan semua siswa, mengikutinya. Hichaito dan Huo Yuhao tinggal di dekat bagian belakang bungkusan saat mereka dipimpin oleh para guru ke daerah terdekat. Saat mereka berjalan, Huo Yuhao mengeluarkan peta yang baru saja dia terima. Kegelapan tidak banyak mempengaruhi penglihatannya. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial jauh lebih besar daripada Akademi Shrek, bahkan jika seseorang termasuk Pulau Laut Dewa. Peta itu hanya menunjukkan bahwa Akademi Teknik Sun Soul Kekaisaran Sun Moon dibagi menjadi 3 wilayah, area pengajaran, asrama, dan area pengujian. Area pengujian mencakup 2/3 dari akademi, dan banyak daerah dalam area pengujian dilingkari. Huo Yuhao samar-samar bisa mengingat bahwa ada banyak bangunan di wilayah ini, tetapi tujuan mereka tidak tertulis di peta. Ada daerah tertentu di tengah-tengah daerah pengujian yang dilingkari merah yang disebut Illustrious Virtue Hall. Sementara Illustrious Virtue Hall adalah bagian dari area pengujian. Semua orang yang hadir tahu persis apa artinya bagi Kekaisaran Sun Moon dan akademi mereka. Area pengajaran dan area asrama memiliki rincian lebih lanjut di peta. Ada total 12 blok pengajaran yang dibagi menjadi 6 kelas siswa, 2 blok untuk setiap kelas. Jelas bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy menerima jauh lebih banyak siswa daripada Shrek Academy. Tetua Xuan telah memberi mereka gambaran singkat tentang Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial sebelum mereka datang, termasuk para siswa. 6 nilai Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy tidak diklasifikasikan berdasarkan usia. Sebaliknya, persyaratan untuk bergabung dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy adalah menjadi guru jiwa peringkat 10 dengan setidaknya 1 cincin jiwa, dan berusia tidak lebih dari 12 tahun. Namun, usia bukanlah pembagi yang penting begitu seseorang bergabung dengan akademi. Di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, seseorang dapat memasuki kelas 2 ketika kemampuan mereka mencapai standar insinyur jiwa kelas 1. Mengikuti aturan ini, mereka akan memasuki kelas 3 di kelas 2. Suasana belajar di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul tampaknya jauh lebih santai daripada Akademi Shrek, karena hanya ada tes untuk menentukan tingkat insinyur jiwa. Tentu saja, tes insinyur jiwa yang diberikan di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy jauh berbeda dari tes yang diberikan di Shrek Academy. Tetapi Huo Yuhao tidak yakin bagaimana perbedaan ini akan terwujud. Masih ada titik potong di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Jika seseorang tidak dapat menjadi insinyur jiwa kelas 3 pada saat mereka berusia 18 tahun, mereka harus meninggalkan akademi dan berjuang sendiri. Tetapi jika seseorang dapat memenuhi standar mereka dan menjadi insinyur jiwa kelas 5 pada usia 25, maka mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki aula kebajikan mulia. Demikian pula, jika mereka tidak mencapai kelas 5 pada 25, maka mereka harus pergi. Pada titik ini, para guru membawa Huo Yuhao dan yang lainnya ke gedung sekolah untuk siswa kelas 1. Bangunan itu sangat besar, dan koridor yang luas membentang jauh ke kejauhan. Lin Jiayi memberitahu semua orang bahwa jumlah siswa di setiap kelas sangat bervariasi karena kriteria promosi di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Ada 32 kelas yang masing-masing terdiri dari 40 siswa di kelas 1, yang turun sepertiga begitu satu memasuki kelas 2. Siswa kelas 6, di sisi lain, yang semuanya adalah insinyur jiwa kelas 5, tidak lagi dipisahkan ke dalam kelas, dan semua berkultivasi bersama untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian Aula Virtueus Virtue. Huo Yuhao memperhatikan bahwa ada banyak alat jiwa di seluruh gedung sekolah, yang semuanya terlihat indah. Sementara dia bisa tahu untuk apa beberapa dari mereka. Sebagian besar dari mereka dia tidak bisa. Lin Jiayi membawa mereka sampai ke tingkat pertama dan berhenti di depan sebuah ruangan. Ada tanda di pintu yang bertuliskan, ruang pengukuran. Lin Jiayi mengambil lencana dari lehernya dan meletakkannya di depan benda bundar seperti cakram yang tertanam di pintu. Bunyi bip terdengar, dan pintu logam itu diam-diam terbuka ke kedua sisi. Lin Jiayi kemudian memimpin semua orang masuk. Ruangan itu tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar 100 meter persegi. Di dalam, ada beberapa alat jiwa skala besar. Ada beberapa alat jiwa berskala besar di dalam area pengujian Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, tetapi mereka terutama digunakan untuk menangani logam, memahat, dan meninju lubang selama proses pembuatan alat jiwa lainnya. Namun, alat jiwa skala besar di sini jauh lebih kompak, dan undulasi kekuatan jiwa yang dipancarkan jauh lebih kuat. Lin Jiayi bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang kepadanya. Ini adalah ruang pengukuran akademi. Semua siswa harus menyelesaikan pengukuran fisik mereka di sini. Jangan khawatir, skala pengukuran tubuh fisik tidak akan membahayakan tubuh kamu. Nah, sekarang, aku perlu kamu semua untuk sementara waktu menyingkirkan alat jiwa kamu untuk mencegah gangguan.
Serahkan alat jiwa tipe penyimpanan kamu ke teman kamu terlebih dahulu, lalu pastikan tidak ada logam lain di tubuh kamu. Skala pengukuran jiwa jasmani. Ini adalah istilah baru untuk siswa Shrek. Huo Yuhao juga sangat ingin tahu. Apakah alat jiwa ini seharusnya memindai tubuh mereka dan menunjukkan kemampuan apa yang mereka miliki? Meskipun mereka menebak-nebak dalam hati mereka mengikuti instruksi Lin Jiayi dan menyingkirkan alat jiwa mereka. Hicha Ito memandang Huo Yuhao dan bertanya, "Junior kecil, apakah kita akan dirugikan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul ingin berurusan dengan mereka tidak harus melalui banyak masalah. Siswa mana yang lebih dulu? Lin Jiayi bertanya ketika dia melihat kelompok siswa Shrek dengan cepat meletakkan barang-barang mereka. "Biarkan aku pergi dulu." Ye Xiaosheng mengajukan diri dengan mengangkat tangannya. Dia berbalik untuk melihat siswa lain dan mengangguk pada mereka. Awalnya, Huo Yuhao tidak memiliki kesan yang baik tentang saudara Sheng ini. Namun, ia tampaknya tidak mencuri perhatian dengan mengajukan diri untuk menjadi yang pertama. Sebagai orang asing di tempat yang tidak dikenalnya, keberaniannya membuat Huo Yuhao dihormati. Seorang guru membimbing Ye Xiaosheng ke skala pengukuran dan berkata, "Jangan gugup dan rilekskan tubuh kamu. Akan ada seberkas cahaya yang memindai tubuh kamu dari atas ke bawah. Seluruh proses tidak akan membahayakan kamu. Itu hanya akan merekam kondisi tubuh kamu, serta tinggi dan berat badan kamu." Baik. Ye Xiaosheng mengakui dengan mudah, dan tidak berbicara lebih jauh. Sisa siswa memusatkan perhatian mereka pada dirinya. Mereka berdua penasaran dan gugup. Skala pengukuran ini adalah pilar melingkar yang tinggi. Balok kristal memanjang dari atas ke bawah bagian depan skala. Tiang itu tingginya sekitar 3 meter, dengan platform melingkar di depannya. Ye Xiaosheng menghadapi balok kristal seperti yang diminta oleh guru. Guru itu berjalan di depan timbangan ukur dan menekankan tangannya ke garis telapak tangan yang tertekan di sisi pilar. Pada saat yang sama, seorang guru lain berjalan ke sisi lain. Dia memegang buku dan pena untuk keperluan rekaman. "Bersantai. Ini akan segera dimulai," kata guru itu. Semua orang merasakan gelombang kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya. Itu adalah yang paling jelas di lengannya, di mana mereka bisa melihat cahaya putih berkedip. Setelah itu, bagian atas skala pengukuran menyala dengan kipas cahaya putih, meliputi sekitar 1 meter persegi. Perlahan turun dari bagian atas pilar. Ye Xiaosheng tidak mungkin tidak gugup. Tetapi dia masih mencoba untuk rileks pada saat ini. Ketika dia melihat cahaya putih turun, dia menegang, dan tidak bergerak sedikit pun. Lin Jiayi mengangguk ketika dia menyaksikan dari satu sisi. Dia memang hidup sesuai dengan nama seorang siswa Shrek. Dia bahkan tidak sedikit takut ketika dia dipindai oleh alat jiwa dari Akademi Saingan Shrek. Keberaniannya memang terpuji. Cahaya putih perlahan bergerak dari kepalanya ke bawah saat memindai Ye Xiaosheng. Butuh beberapa saat sebelum cahaya mencapai dadanya. Guru di sisi lain sudah mulai merekam dan melaporkan hasilnya. Kekuatan fisik peringkat 54. Kekuatan fisik peringkat 61. Undulasi kekuatan jiwa peringkat 62. Tinggi 1,82 meter. Berat 81 kg. Panjang lengan kiri, tidak ada tulang jiwa yang ditambahkan. Evaluasi, jiwa kaisar. Peringkat yang disebutkan dalam pengukuran ini terkait dengan kekuatan jiwa seseorang. Dalam kasus Ye Xiaosheng, ia adalah kaisar jiwa peringkat 62 yang memiliki kekuatan fisik yang sesuai dengan raja jiwa peringkat 54, dan keuletan fisik yang sesuai dengan kaisar jiwa peringkat 61. Namun, hanya kekaisaran Sun Moon yang tahu standar evaluasi mereka sendiri. Sepanjang seluruh proses pemindaian, guru yang bertanggung jawab untuk merekam sebenarnya melaporkan lebih dari 30 statistik yang berkaitan dengan tubuh Ye Xiaosheng. Ye Xiaosheng terkejut. Terbukti, statistik secara akurat mengungkapkan kondisi tubuhnya. Dia merasa seperti telah ditelanjangi dan diukur pada saat ini. Huo Yuhao juga sama terkejutnya. Alat jiwa ini sebenarnya sangat mampu? Ini terlalu menakutkan. Apakah ini berarti bahwa kemampuan tersembunyi miliknya akan diekspos? Dari segi kekuatan fisik, dia jauh lebih unggul dari yang lain. Apa yang harus dia lakukan? Huo Yuhao mengerutkan alisnya saat dia berdiri di sana. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemajuan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di bidang alat jiwa mungkin menggagalkan rencana mereka.
Hichaito memikirkan masalah yang sama dan berbalik untuk melihat Huo Yuhao. Dia bertanya pada Huo Yuhao bagaimana mereka harus melanjutkan menggunakan matanya. Pengukuran tubuh Ye Xiaosheng telah selesai dan dicatat. Lin Jiayi memberi isyarat kepada siswa berikutnya untuk melakukan pengukuran. Butuh sekitar 1 menit untuk memindai setiap siswa. Meskipun Huo Yuhao dan Hichaito ada di belakang, mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Bisakah dia menggunakan imitasi untuk meniru kondisi tubuh orang lain? Ini adalah kemungkinan pertama yang dipikirkan Huo Yuhao. Namun, ia membantah kemungkinan itu segera. Itu karena dia tidak mungkin meniru seluruh tubuh orang lain. Dia tidak mungkin mengubah dirinya untuk menjadi orang lain. Dia akan diekspos seperti itu. Selanjutnya, akan ada undulasi kekuatan jiwa jika dia menggunakan keterampilan jiwanya. Skala pengukuran sangat maju. Bagaimana tidak tahu? Hichaito menatap Huo Yuhao dengan cemas saat dia mulai berkeringat. Huo Yuhao menyentuh lengannya dengan ringan dan berkata dengan lembut, "Kedua senior, itu akan baik-baik saja. Kami akan menemukan jalan keluar. Tidak masalah jika mereka mengetahuinya. Mari kita selangkah demi selangkah. Karena mereka tidak akan membiarkanku tetap low profile, maka..." Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di atas mereka. Para siswa mengambil pengukuran mereka satu persatu. Ekspresi Lin Jiayi juga mulai berubah serius. Para siswa yang dikirim Shrek memang lebih unggul dari siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam hal kekuatan fisik mereka. Bahkan murid-murid Illustrious Virtue Hall tidak bisa membandingkan. Penting untuk dicatat bahwa mereka adalah siswa Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Tubuh mereka sudah sangat kuat. Seberapa kuatkah para siswa Departemen Jiwa Martial? Lin Jiayi menghela nafas dalam hatinya. Shrek Academy memang sesuai namanya sebagai akademi top di benua. Wow, murid ini luar biasa. Mata Lin Jiayi menjadi cerah ketika dia melihat siswa berikutnya yang berjalan ke skala pengukuran jiwa-jiwa. Siswa ini adalah yang ke-9. Kulitnya menyerupai anggota bangsawan Kekaisaran Sun Moon. Kulit kecoklatan Hichaito menarik perhatian Lin Jiayi. Meskipun tidak semua anggota bangsawan Kekaisaran Sun Moon memiliki kulit yang kecoklatan, hampir semua subjek Kekaisaran Matahari Bulan dengan kulit kecoklatan adalah anggota bangsawan Kekaisaran Sun Moon. Itulah sebabnya warna kulit gelap adalah yang paling elegan di Kekaisaran Sun Moon. Tinggi Hichaito sekarang lebih dari 2 meter. Ketika cahaya dari skala pengukuran memindai dia, suara guru yang merekam hasilnya mencapai nada yang lebih tinggi. Kekuatan fisik peringkat 70. Kegigihan fisik peringkat 64. Kekuatan jiwa peringkat 51. Saat dia berbicara sampai di sini, guru mengangkat kepalanya untuk melihat Hichaito. Dia adalah Raja Jiwa peringkat 51, tetapi tubuhnya sekuat jiwa bijak 7 cincin? Meskipun kekuatan seorang guru jiwa tidak sepenting kekuatan jiwanya, masih sangat penting bagi seorang insinyur jiwa untuk memiliki tubuh yang kuat. Setidaknya ini akan memberinya kemampuan untuk membawa alat jiwa yang lebih berat. Ketika menggunakan alat jiwa yang ofensif, ia juga akan mampu menanggung mundur lebih baik daripada insinyur jiwa lainnya. Murid Lin Jiayi menyusut. Apakah orang ini aneh? Di mana Shrek Academy menemukan orang ini? Dari statistiknya, sepertinya dia dibuat khusus untuk menjadi seorang insinyur jiwa. Usia 17. Tinggi 2,02 meter. Berat 110 kg. Menambahkan tulang dan kerangka jiwa. Anak kecil, kamu seperti bentuk manusia dari makhluk jiwa. Guru yang melakukan rekaman berseru. Itu bukan hari pertamanya melakukan tugas seperti itu, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang seusia Hichaito memiliki kondisi fisik yang hebat. Dia memiliki kekuatan seorang raja jiwa, tetapi aspek lain dari tubuhnya setidaknya pada tingkat seorang kaisar jiwa. Itu sangat mengejutkan. Tidak hanya guru Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy terkejut, tetapi bahkan siswa Akademi Shrek tertegun ketika mereka semua melihat Hichaito. Mereka tidak akan begitu terkejut jika Hichaito adalah murid halaman dalam. Tapi mereka jelas menyadari bahwa dia adalah murid pewaris guru Fenyu. Dia adalah raja jiwa berusia 17 tahun, dan jelas memiliki kemampuan untuk memasuki halaman dalam. Ekspresi Ye Xiaosheng berubah drastis. Matanya sedikit melotot saat dia menatap Hichaito. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Lin Jiayi menatap Hichaito, yakin bahwa dia adalah siswa utama yang dikirim oleh Shrek Academy. Selain itu, lencana insinyur jiwanya menunjukkan bahwa ia adalah insinyur jiwa kelas 6.
Kekuatan jiwa Raja Jiwa. Insinyur jiwa kelas 6. 17 tahun. Ketiga statistik ini sudah cukup. Lin Jiayi mengangguk ke arah guru yang mencatat hasilnya, dan guru itu menandai nama Hichaito. Hichaito mundur dari skala pengukuran dan mengambil alat jiwa tipe penyimpanannya, yang telah ia berikan kepada Huo Yuhao. Setelah itu, Huo Yuhao menyerahkan alat jiwa tipe penyimpanannya sendiri. Hichaito sedikit khawatir ketika dia melihat juniornya. Huo Yuhao tersenyum percaya diri dan mengangguk. Setelah itu, dia berjalan menuju skala pengukuran fisik jiwa. Dia menarik napas dalam-dalam, sementara cahaya keemasan bersinar di matanya. Murid, rilekskan tubuhmu, guru yang bertanggung jawab atas skala pengukuran menyarankan Huo Yuhao.